Ya, ini waktunya saya lihat baru sekitar 2 menitan, 2 menit jalan. Kalau lihat dari pelumeran, ini lebih cepet kayaknya dari yang lain. Ini udah hampir matang. Nih, kita lihat sudah mengkilat ya. Ya, Bro ya? Udah mengkilat sampai ke pinggir-pinggir sudah rata. Udah rata, padahal baru 2 menit. Ya, ketemu lagi dengan saya Anggiat Sagala di channel Patrok Republik ya. Kemarin sore saya kedapatan paket. Dapat paket dari Kang Ibens. Ini paketnya. Paket powder. Saya pengen cobain powdernya, saya penasaran dengan powder legend dari Belgianya. Ya, ini dia, putih bersih ya tampilannya. Sekalian saya mau hitung tes waktunya untuk resolusi 1440 x 1440 untuk settingan 50 warna dan 60 di putih. Terus saya pengen lihat berapa lama untuk ukuran A4. Kita hitung mulai dari awal ngeprint ya. Nanti kita akan coba lihat berapa waktunya. Nozzle tadi pakai yang 90. Saya start nanti mulai dari bergerak printernya. Oke. Sudah dimulai ya. Saya biasa nyalakan vakumnya kalau sudah menutup semua rongga-rongga vakumnya. Ya, sudah berapa lama waktunya? Coba kita cek. Ya, waktunya sudah 6 menit ya. 6 menit untuk A4 dengan resolusi 1440. Mungkin bisa sampai 10 menit kali ini, 10 atau 12 menit nanti kita cek. Ya, udah mau selesai. Waktunya 13. Coy, nanti kalau udah mau beres pencet aja langsung biar nggak terlalu panjang. Pencet ya. Sok, pencet aja. Iya, 13 menitan. Coba kita akan lihat. Udah coba. Nah. Ya, jadi waktunya stop. Oke, tadi 13,5 lah ya. Jadi waktunya 13,5 untuk full A4. Ya, ini dia teman-teman penampakan sekilasnya sebelum di powder dan dimatangkan. Cukup cerah ya warnanya. Ya, ini karena biasanya kita akan tunggu sekitar 20 menit untuk kasih powder. Nah, sekarang karena memang ini kita pengen cepat langsung, jadi kita hair dryer aja biar cepat kering, lalu kita kasih powder. Ya, setelah di hair dryer kira-kira sampai ini seperti ini, nggak glow banget, udah kelihatan agak-agak kering, udah glow banget ya. Kalau masih glow banget nanti nempelnya banyak si powdernya. Terus pas kita sentil, karena dia masih basah banget, ikut kelempar, jadi nanti gambarnya agak bolong-bolong, seperti itu. Nah, untuk powdernya sendiri seperti ini, kemasannya tidak ada tulisan merek. Saya nggak tahu apakah ini karena sampel, tidak ada mereknya, atau memang seperti ini penjualannya. Coba buka aja. Ya. Nah, ini kita taburkan. Ini karena di sini cuaca agak lembab dan kemarin juga pas kurirnya datang ini agak kehujanan. Jadi dia ada ngumpul-ngumpul seperti ini. Tuh, agak keras. Ini kita lembekin aja dulu supaya nanti adonan kuenya mantap. Ya, oke, barusan ini saya
coba hand feel-nya ya. Kalau dari kasat mata sih sama, dari kasat mata seperti powder-powder yang lainnya, kecuali yang kemarin Yosu dia lebih lembut banget. Tapi walaupun masih kerasa kristalnya. Nah kalau ini hampir sama, tapi coba saya pegang untuk feel ya. Feel-nya ini saya remas-remas seperti ini. Oke. Dan saya coba yang ini, yang lain ya. Mereknya tit. Oke, yang biasa saya pakai ini lebih lembut dari feel ya. Diremas-remas gini, apa sih namanya, bukan remas-remas, digini-giniin lah. Nah. Ya, ini lebih kasar dikit. Oke, sambil nunggu dilembutin dulu, yang kena lembab menggumpal, kita matikan dulu. Ya, sekarang kita taburin, dan proses penaburan standar lah ya. Saya biasanya sekitar 2 balikan, 2 atau 3 kali. Cukup. 1. Harus saya tumpah. 2. Oke, udah. Nah, kalau dia petnya bagus, biasanya cuma ditek-tek gitu doang, dikebas-kebasin, kibas-kibasin juga udah cukup lah ya. Jadi kalau memang ada gambar detail kecil, dia harus disentil gitu. Ya, balikin, kibas lagi. Cukup, coba lihat. Ya, cukup lah ya. Sok, tinggal bersihin tuh tangannya biar nggak nempel. Coba giniin sekali lagi. Oke, sip, cukup. Ya, ini saya pakai oven listrik. Oven listriknya kecil. Masuk untuk A3 nggak full, 4. Untuk proporsional di A4. Di waktu sekitar 5 menitan, 5 atau 6 menit. Kalau dari suhu panas sekitar 4 menit. Dan suhunya 150 derajatan. Ya, kita matikan dulu. Ya, ini waktunya saya lihat baru sekitar 2 menitan, 2 menit jalan. Kalau lihat dari pelumeran, ini lebih cepet kayaknya dari yang lain. Ini udah hampir matang. Nih, kita lihat sudah mengkilat ya. Ya, bro ya? Udah mengkilat sampai ke pinggir-pinggir sudah rata, padahal baru 2 menit. Nah, ini bedanya nih. 2 menit dengan suhu yang sama sudah mulai, dan asapnya ini tandanya sudah mau matang ya. Kalau udah ada asap biasanya tandanya sudah mau matang. Wah, keren nih. Ini baru 2 menit. Cepet ya, bro ya? Kan biasanya itu 3 menit 4 menitan dia baru mulai ngebul-ngebul. Serbu. Ya, kita lihat lagi nanti. Ya, kita lanjut lagi. Ini sudah 4 menit nih. 4 menit sudah sempurna banget. Ini sempurna banget. Tapi karena sih kita biasa sampai 5 menit, saya coba aja ya sampai sama waktunya 5 menit. Seharusnya sih kalau 4 menit ini udah selesai, udah bisa. Harusnya ya, cuman udah mengkilat banget. Cuman kita pasin aja dulu waktunya.
biar apa namanya, kita tesnya menggunakan standar lah ya, standar yang saya umum biasa lakukan. Ya, sebentar lagi sepertinya, sebentar lagi mau 5 menit, tinggal nungguin alarmnya bunyi, ting gitu biasanya. Sudah matang banget sih harusnya nih, udah bisa harusnya, tapi nanggung. Kita beresin aja dulu. Asapnya terus keluar. Ting, jalan ya. Nah, oke, sudah selesai. Kita coba lihat. Kak, ambil aja. Kita mah udah punya ilmu, ambilnya pakai tangan aja. Awas, nempel. Nah, sekarang kita coba lihat. Ya, ini pematangannya lebih rata. Lebih rata banget. Iya, rata banget ini. Tapi ada sesuatu yang berbeda ya, coy ya. Ini setelah diambil jadi dop. Kalau yang lain itu biasanya jadi mana, coy? Nah ini, kalau yang lain itu dia begini, glow ya, dari beberapa yang saya pakai dari glow, tapi yang ini dia dop. Nah tuh, ini kalau ini mengindikasikan berbeda ini. Coba kita cek ya. Oke, coba ini begini cuy. Ya oke, masih kurang lebih sama. Tinggal kita lihat. Warna juga cukup terang masih, karena powder mempengaruhi ya, powder mempengaruhi ke hasil akhir warnanya. Kalau powdernya nggak bagus dia mendem, tapi kalau powdernya bagus dia nggak akan mendem, kecuali memang tintanya yang jelek. Jangan cuy, minta kaos aja di bawah, kaos hitam ukuran elah. Oke, sambil nunggu kaosnya datang, kita mau press ini di kaosnya. Kaos jadi ya, bukan di kain. Di bawah lagi diambilin, kita matiin dulu aja. Biar hemat baterai, hemat memori. Ya, kita mau tes sekarang. Kita press dulu supaya rata. Sekali ngetes kekencangan. Dah, cukup. Sok. Ya, ini kita press di kaos Katun Combat 30S reaktif, produk punya kita. Kita kasih nama ini Super Eco. Super ekonomis ya, dari kata super ekonomis, harganya relatif murah. Dah, sip. Tutup aja. Supaya kainnya nggak kotor, kadang-kadang ada kotor. Sip. Press waktunya suhu 158-160-an, 15 detik saja. Oke. Tekanan tidak terlalu keras, sedang-sedang aja. Ini kita kasih double teflon, yang dari sininya sudah ada teflonnya, kita kasih teflon lagi supaya kalau ada kotoran-kotoran di sana tidak menempel ya. Oke, kita akan lihat dari pengepresan standar lah ya, pengepresan warna tetap naik, bagus, udah ngedop. Tinggal kita tunggu dingin, cabut aja, taruh di sana. Ya, kita taruh di sini.
supaya dingin dulu. Ini kita alat pendinginnya ya. Nah, ini dia. Ini alat pendingin nih, alat pendingin DTF ini. Putar-putar. Ya, orderan manual lagi sepi. DTF lagi lumayan. Kita tunggu sampai benar-benar dingin aja ya, supaya cari aman. Nanti kalau untuk angkat-angkat dicabut, kita kasih pengetesan yang lain aja. Masih panas, dikibas-kibas coy biar cepet dingin biasanya. Nah, dari bawahnya biar kena angin. Oke, coba kayaknya udah. Ya, ini masih ada hangat dikit, tapi coba coy, mulai di ini aja. Kletek, gampang atau enggak? Gampang enggak? Gampang. Coba. Kleteknya gampang, cuman ini agak tarikan masih agak lumayan nih. Agak apa namanya? Lengket. Lengket, ada rasa perlawanan. Oke. Untuk warna dia jos jreng. Hasilnya nanti kita akan compare sama yang kemarin saya udah coba tes 3 warnanya seperti apa. Ini warnanya oke, tinggal pengepresan sekali lagi. Oke, press coy. Pakai teflon aja ditutup. Nah gitu, terus tutup teflon. Agak mundur aja coy, biar jangan ganjel ininya. Sip. Awas, kena tangan coy. Hati-hati. Ya, kita press sekali lagi. Warnanya sangat jadi, teman-teman. Oke. Saya biasanya suhu pengepresan kedua tetap sekitar 15 detikan, enggak di 10 detik. Teman-teman yang lain ada sih yang 10 detik. Tapi kita lebih nyamannya di tetap 15 dengan tekanan tidak terlalu kencang. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, nempelnya di itu. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Warna tetap jreng, tidak terlalu ketarat turun ya. Untuk warnanya tidak turun, bahkan mungkin hampir tidak turun sama sekali. Ya bro ya. Iya. Warna tetap cerah walaupun sudah di press gitu. Nah ini kita tinggal tunggu dingin sebentar nih untuk tes tarik, karena kita pastikan benar-benar dingin supaya ketahuan lenturnya. Kalau masih panas seperti ini di tes tarik tuh pasti lentur. Tapi kalau udah kering, udah dingin, nanti dia biasanya agak mengeras sedikit. Ya kita coba setelah dingin baru kita akan coba tes tarik. Ya teman-teman, ini sudah sudah dingin dan saya tadi udah tes tarik tuh, buktinya dia udah saya tes tarik. Kita lagi coba kembaliin ke posisi semula. Ini untuk kita tes warna dulu ya. Dari hasil warnanya bagus, tetap mantap, jadi birunya dapet. Nah ini dari powder Yosu, warnanya ini lebih naik, lebih glow, lebih terang yang ini warnanya ya. Nah, untuk menghasilkan warna lebih jago. Nah ini Vator, yang Vator kelembutan juga cukup ya. Untuk kelembutannya cukup, elastis juga bagus. Terus yang ini Outlay dia juga lembut ya. Untuk hasil warna, kalau saya hitung dari warna ya, sekarang kelembutan warna
penghasilan warnanya ya. Untuk menghasilkan warnanya ini yang pertama Yosu, hasil warnanya bagus. Kemudian yang kedua, coba ini jelo, ini ya. Nah ini outlay hasil warnanya juga jreng untuk warna ya. Dan untuk yang berikutnya dari, nah ini dari punya Kang Ibens, tapi presentasinya dikit-dikit aja sih. Ini cuma masalah mata aja, masalah kenyamanan di mata gitu. Dan terakhir yang Vator, presentasinya sangat kecil ya, nggak banyak-banyak banget lah, sangat kecil. Nah sekarang untuk masalah kelembutan. Untuk kelembutan, ini yang pertama punya Kang Ibens, lebih bagus. Yang pertama lentur sekali, lembut sekali. Yang kedua ini, yang kedua punya outlay, lembut ya, saya bilang lembut bukan stretchnya, lembut. Yang ketiga Vator, yang keempat Yosu. Nah untuk kelenturan Yosu yang pertama, sorry, bukan. Yang kelenturan itu saya sudah coba tadi yang ini, punya Kang Ibens, itu lentur banget. Yang kedua punya Yosu, walaupun ini kesannya tebal, mungkin saya nggak tahu pelemiran powdernya. Terus lenturnya yang ketiga outlay, dan yang keempat Vator TPU. Nah ini pengetesan saya ini kasat mata aja ya, sama feel saya ya untuk nariknya ya. Jadi tidak ada indikasi-indikasi apa gitu untuk menjatuhkan brand yang lain dan menaikkan brand yang lain. Enggak, ini murni aja sesuai selera saya, dan mungkin selera teman-teman nanti bisa beda ya. Dan presentasinya itu cuman beda dikit-dikit lah. Mungkin kalau saya hitung presentasi 1 sampai 10, 0,5 lah, masing-masing perbedaan itu sekitar 0,5. Jadi tidak terlalu signifikan sebetulnya. Tapi kalau untuk kelenturan, ini dia jagonya. Nah sekarang kita ada request dari teman-teman untuk dicongkel-congkel gitu, dikletek-kletek sama di baret-baret sama kunci, bagus yang mana. Yang 3 tuh saya udah cobain, semuanya aman, dan ini juga harusnya aman sih dari feel-nya. Ini nggak ada bekas, kuat, nggak ada bekas sama sekali, nggak ada bekas sama sekali. Gitu ya. Ini yang Yosu. Lenturnya bagus tapi stretchnya kurang. Ini cocok banget sama bahan-bahan kain yang memang punya bantuan stretchnya, kayak spandek, yang gitu-gitulah, yang memang dia gampang balik lagi, itu bagus. Tapi kalau bahannya yang kayak katun, tidak gampang cepat balik lagi, cocoknya ke bahan-bahan tebal. Kalau bahan tipis 30S atau 40S, begitu ditarik stretch dia baliknya agak susah. Saya nggak tahu apakah caranya yang salah, harus ada perlakuan khusus, tapi semuanya caranya udah sama. Nah, ini yang powder Vator dengan tinta outlay. Oh ya, semua tinta yang saya pakai itu pengetesannya pakai outlay dan padnya pakai outlay, hanya powdernya saja yang berbeda. Nah ini tes cuci juga saya udah tes cuci, tes baret-baret kayak gini, ini udah nih, kemarin juga udah, cuman baru di videoin sekarang. Ini tajam loh, ini kuncinya tuh, fokus nggak? Nih tajam.
Mana ada yang lebih tajam? Nggak ada sih, udah kayaknya itu. Terus saya perlu tekan banget. Cret. Nih. Enggak. Bagus ya. Mungkin kalau sablon-sablon yang lain mungkin udah ngeletek ini. Saya nggak, makanya saya tertarik untuk main DTF juga karena memang saya sudah review, sudah pelajarin, observasi, itu bagus hasilnya. Gitu ya. Kalau masalah feel nanti dikondisikan aja. Oke. Kalau mungkin saya diminta untuk ngasih kesimpulan ya, ngasih kesimpulan untuk powder ya, untuk powder ini kesimpulan saya pribadi, saya lebih suka yang pertama itu yang punya Kang Ibens. Coba cuy, tarik-tarik cuy, enak kayaknya nih, lembut sekali, ya. Lembut. Tuh, lebih lentur. Tinggal masalahnya nanti dikomposisiin aja. Nah ini cepat balik laginya juga bagus. Hasilnya juga tipis. Kemudian yang outlay. Kemudian yang Fator dan Yosu 11 12 lah ya. Saya bilang sama. Tapi lagi-lagi seperti yang saya sampaikan bahwa ini kesimpulan ini adalah selera saya, bukan apa namanya? Bukan mutlak, ini seleranya saya, standarnya saya, enaknya di mata saya, terus feel-nya juga tarikan yang di saya gitu. Dan perbedaannya itu sekitar 5-10% lah. Perbedaan satu sama yang lainnya itu 5-10%. Dan saya sampaikan ini tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Karena ini kan 4 powder yang berbeda yang seharusnya mungkin perlakuannya juga caranya berbeda-beda. Bagusnya dikombinasikannya juga dengan tinta yang berbeda, terus dengan pet yang berbeda juga hasilnya bisa beda gitu. Jadi ini hanya mutlak pengetesan saya, powder yang berbeda, ada 4 powder dengan tinta yang sama, tinta outlay, dan pet yang sama, pet supreme dari outlay gitu ya. Jadi tidak ada, saya tekankan lagi, tidak ada indikasi untuk menaikkan brand yang satu dan menjatuhkan brand yang lain. Enggak, ini mutlak review sesuai dengan apa yang saya tes hari ini. Ya paling segitu aja dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Ya like kalau memang suka, dislike kalau memang nggak suka, boleh komen dan share. Dan juga untuk mendukung channel ini supaya bisa tetap produktif dan semangat untuk untuk membuat video-video baru, mungkin bisa bantu untuk tekan subscribe ya, supaya kita semangat untuk membuat video-video baru. Ya, terima kasih teman-teman. Salam DTF. Apa tuh kata Pak Paulus? Simple, smart and simple ya. Oke, terima kasih teman-teman.